Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Syifafia dari SMPN 9 Cimahi akan menjelaskan tentang teori kemagnetan dan pemanfaatannya dalam produk teknologi. Pemanfaatan badan magnet pada migrasi hewan. Pertama adalah migrasi burung. Burung menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuhnya untuk menciptakan peta navigasi dengan memanfaatkan medan magnet bumi. Medan magnet bumi juga digunakan burung merpati pos. Pada zaman dahulu, burung merpati sering dimanfaatkan sebagai kurir surat. Ternyata, burung merpati memanfaatkan medan magnet bumi sebagai penunjuk jalan arah pulang. Ikan salmon adalah ikan yang hidup di Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Ikan salmon melakukan migrasi untuk berkembang biak. Ikan salmon memiliki kemampuan untuk kembali ke aliran sungai air tawar, tempat awal mereka menetas dan tumbuh setelah berenang ribuan kilometer mengarungi lautan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa ikan salmon yang melewati Sungai Fraser di Kanada dapat kembali lagi ke Sungai Fraser setelah 2 tahun bermigrasi mengarungi Samudra Pasifik. Hal ini dapat terjadi karena Sungai Fraser memiliki medan magnet tertentu yang dapat dideteksi oleh ikan salmon. Yang ketiga adalah migrasi penyu. Penyu memulai dan mengakhiri migrasi di pantai timur Florida, Amerika Serikat. Jalur migrasi sepanjang 12.900 km melewati Laut Sargasso. Waktu yang dibutuhkan untuk sekali migrasi antara 5-10 tahun. Ketika penyu mendeteksi medan magnet yang mirip dengan medan magnet wilayah Portugal, penyu akan berenang menuju selatan ke arah Portugal. Pergerakan penyu dalam mengikuti jalur medan magnet bertujuan untuk menjaga penyu agar tetap berada di lautan yang hangat dan wilayah yang kaya akan sumber makanan. Keempat adalah migrasi lobster duri. Lobster ini merupakan lobster air laut yang melakukan migrasi. Kenneth Luhmann meneliti kemampuan lobster duri untuk mendeteksi medan magnet dengan cara meletakkan lobster duri ke dalam bak air yang dapat diatur medan magnetnya. Setiap kali medan magnet diubah, lobster duri akan menyesuaikan diri untuk tetap bergerak menuju ke arah kutub utara. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa lobster duri mampu merasakan medan magnet bumi untuk memandu migrasi yang dilakukan dari lepas pantai Florida menuju lautan lepas yang lebih hangat dan tenang di setiap akhir musim gugur. 5 adalah magnet dalam tubuh bakteri. Magnetotatik bakteria adalah sekelompok bakteria yang mampu melakukan navigasi dan bermigrasi dengan memanfaatkan medan magnet. Jenis bakteri ini ditemukan pertama kali oleh Richard Blaley-Moore pada tahun 1975. Kata magnet berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis litos, yang berarti batu magnesian. Magnesia adalah sebuah kota di Yunani yang sekarang bernama Manisa dan terletak di Turki. Teori kemagnetan bumi. Bumi memiliki kutub utara dan kutub selatan. Ketidaktepatan kutub utara dan kutub selatan magnet bumi disebut dengan deklinasi. Selain adanya ketidaktepatan penunjukan arah kutub utara dan kutub selatan magnet, ternyata medan magnet bumi juga membentuk sudut dengan horizontal bumi yang disebut dengan inklinasi. Benda magnetik terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ferromagnetik, yaitu benda yang ditarik kuat oleh magnet. Contohnya adalah besi dan baja. Yang kedua adalah paramagnetik, yaitu benda yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya adalah platina dan aluminium. Yang ketiga adalah diamagnetik, yaitu benda yang ditolak lemah oleh magnet. Contohnya zinc dan bismut. Sifat magnet ada 6, yaitu yang pertama, dapat menarik benda-benda magnetik. Yang kedua, memiliki 2 kutub. Yang ketiga adalah gaya tarik terkuat berada di kutub. 4 adalah kutub sejenis akan saling tolak-menolak. Yang kelima adalah kutub yang berbeda jenis atau berbeda kutub akan saling tarik-menarik. Yang keenam, dapat berputar bebas di udara secara horizontal. Membuat magnet ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan cara menggosok, yang kedua adalah dengan cara induksi, dan yang ketiga adalah dengan cara elektromagnetik. Cara menghilangkan sifat kemagnetan. Yang pertama adalah dengan cara dibakar, yang kedua adalah dengan cara dipukul, yang ketiga adalah dengan cara dijatuhkan, yang keempat adalah dengan dialiri arus bolak-balik. Manfaatan kemagnetan dalam produk teknologi ada 3, yaitu MRI, yaitu magnetic resonancy imaging. Yang kedua adalah kereta maglev, dan yang ketiga adalah pembangkit listrik tenaga nuklir atau yang sering disebut dengan PLT. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.